Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Bertemu lagi dengan ibu dalam mata pelajaran PPKN. Minggu lalu kita sudah belajar tentang tugas dan wewenang dari MPR dan DPR. Maka hari ini kita akan belajar mengenai tugas dan wewenang dari DPD dan BPK. Adapun yang menjadi tujuan dari materi kita hari ini adalah ibu ingin anak-anak ibu sekalian dapat mengidentifikasi seperti apa tugas dan wewenang dari DPD dan BPK. Untuk itu, mari kita saksikan tayangan berikut ini. DPD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan dewan yang anggotanya dipilih melalui pemilu yang mewakili daerah-daerahnya di pusat. Sesuai dengan konstitusi, format representasi DPD RI dibagi menjadi 3 fungsi. 1. Fungsi legislasi, yaitu mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, turut serta membahas rancangan undang-undang. Bidang yang terkait dengan tugas dan wewenang tersebut antara lain hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta sumber ekonomi yang lainnya. Perimbangan keuangan pusat dan daerah, otonomi daerah. 2. Fungsi pertimbangan, yaitu memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiga, fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bentuk pertimbangan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Menerima hasil dari pemeriksaan keuangan negara yang telah dilakukan oleh BPK. Bidang terkait yang meliputi tugas dan wewenang dari fungsi pengawasan antara lain otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya ekonomi, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK berjalan dengan tugas dan wewenang sebagai berikut. 1. Mengelola serta bertanggung jawab atas keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BUMN, Badan Layanan Umum, pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, serta lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. 2. Pelaksanaan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK dilakukan atas dasar undang-undang. 3. BPK bertugas melaporkan kepada pihak berwenang jika terbukti adanya tindakan pidana selambat-lambatnya 1 bulan. 4. Hasil pemeriksaan kemudian diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD. 5. Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK kemudian akan dibahas sesuai prosedurnya. 6. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup kinerja keuangan serta berbagai pemeriksaan dengan maksud tertentu. Sebagai perangkat lembaga negara, ternyata tugas dan wewenang yang dimiliki begitu berat. Sebagai pemegang amanah rakyat, semoga para perangkat negara dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Baiklah anak-anak sekalian, adapun yang menjadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, DPD berwenang mengajukan usul rancangan undang-undang serta melakukan pengawasan atas rancangan undang-undang pemilihan anggota BPK dan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Sedangkan BPK merupakan badan pengelola keuangan negara yang tugasnya untuk mengelola segala macam keuangan negara Republik Indonesia. Baiklah, jangan lupa
untuk mempelajari materi kita selanjutnya, persiapkan diri Anda pada tugas dan wewenang Bank Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden. Apabila ada hal yang belum kalian pahami, silakan bertanya jawab melalui Discord. Tetap jaga kesehatan.